Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba salah satu praktek, yaitu prosedur deskriptif dalam SPSS. Sebelum kita melaksanakan praktek atau mencobanya, ada baiknya kita mempelajari dulu atau mengenal dulu tentang skala data dan penyajian datanya. Kita tahu bahwa data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kategorik dan numerik. Data kategorik dibedakan menjadi dua juga, yaitu nominal dan ordinal. Sedangkan data numerik juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah interval dan yang kedua adalah rasio. Nah, dua jenis kategorik dan numerik ini dalam penyajian datanya ada sedikit perbedaan. Untuk data kategori akan disajikan dalam bentuk jika tabel, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sedangkan data dengan skala numerik baik interval maupun rasio akan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa min, median, standar deviasi, minimal, maksimal, interkuartil, dan lain-lain. Sebelum kita mulai prosedur deskriptif, kita harus memahami ini dulu, karena apa yang akan kita cari atau apa yang akan kita lakukan analisisnya sesuai dengan skala data. Sekarang kita coba file yang sudah kita miliki, kita buka file latihan, file sebelumnya yang kita gunakan dalam praktek grafik kita buka. Setelah file terbuka, seperti biasa ada dua jenis, yaitu file data, file kerja, dan juga output. Di file data ini ada nama, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Di sana terdapat file kategorik dan numerik. Nah, kita masuk ke deskriptif statistik di analyze. Kita coba dengan frekuensi dulu. Tadi yang disampaikan atau disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi adalah data skala kategorik. Maka yang kita masukkan adalah hanya yang kategorik saja. Kita masukkan ke dalam kolom variabel. Nah, di sini juga ada chart atau grafik yang sebelumnya kita sudah belajar itu. Kita pilih salah satu grafik di sana. Silahkan dicoba mana saja. Hari ini saya akan mencoba dengan pie. Mau disajikan frekuensi apa persentasenya, kemudian continue dan OK. Hasil uji atau pendeskripsian kita atau analisis univariat kita akan ditampilkan dalam file output. Seperti ini tampilannya, frekuensi. Ada berapa yang diuji, ada missing atau tidak, atau hilang. Kemudian jenis kelamin, berapa frekuensinya, presentasenya, begitu juga tingkat pendidikan dan tingkat usia. Begitu juga di bawahnya terdapat pie atau grafik yang tadi kita sekalian buat.
Nah, sekarang kita coba, ini yang kategori. Sekarang kita coba untuk data dengan skala numerik, atau ketika di SPSS disebut skill, sama analyze, deskriptif, statistik. Kemudian kita deskriptif pun bisa sebenarnya, tapi kita coba explore, lebih lengkap explore ya. Klik explore. Nah, masukkan variabel yang akan kita uji ke dalam dependent list. Boleh satu atau semuanya, yang numerik semuanya kita masukkan bareng-bareng. Nah, karena kita akan mencoba nanti juga untuk mencari atau menguji normalitas data, maka kita coba dengan buka menu plot di sana, sebelah kanan itu ada plot ya. Klik, kemudian silakan contreng di normality plot with test. Setelah selesai, klik continue. Berikutnya oke. Untuk explore akan menyajikan data lengkap setiap variabel yang dimasukkan, ada deskripsi dari mean, median, confidence interval baik atas maupun bawahnya, kemudian minimal, maksimal, interkuartil dan lain-lain. Lengkap di sana setiap variabel yang kita masukkan, variabel numerik ya. Data dimasukkan usia, berat badan, tinggi badan dan IMT. Di sana sudah masuk ini usia dengan min-nya berapa, ada medianya berapa, standar deviasi dan lain-lain. Begitu juga untuk variabel yang berat badan dan seterusnya. Nah, pada saat explore kita juga harus memperhatikan SPSS tidak bisa menghitung ketika nilainya tetap. Misalnya nilainya usia 25 semua dari total responden, maka SPSS tidak bisa menghitung explore-nya karena rata-rata pasti tetap. Nah, di bawah tadi kita sudah pilih normality test. Nah, kita bisa baca normality-nya di sana ada Kolmogorov, Smirnov atau Sapir-Whorley sesuai dengan jumlah responden. Jika lebih dari 50 maka kita pakai Kolmogorov, Smirnov yang kita baca di signifikannya. Tapi jika kurang dari 50 kita gunakan Sapir-Whorley. Ini box plot yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Menjelaskan nilai minimal, maksimal, confidence intervalnya. Nah, untuk explore ini tadi kita sudah menjabarkan masing-masing variabel tanpa kita mengkategorikan. Mengkategorikan artinya kita filter lagi, misal usia berdasarkan jenis kelamin atau usia berdasarkan pendidikan, sehingga akan ketahuan bahwa yang laki-laki berapa, usianya rata-rata berapa laki-laki, kemudian perempuan berapa. Nah, ini masih sama, satu usia dari total responden seperti ini. Nah, untuk kita buat filter, kita bisa masuk sama seperti tadi, analyze, deskriptif, statistik, dan explore. Berikutnya kita akan memasukkan ke dependent list ini yang akan kita ukur apa, misalnya usia atau berat badannya atau tinggi badan. Kemudian ini biar mudah, saya pilih satu saja, usia. Kemudian kita mau filter berdasarkan apa, misalnya berdasarkan jenis kelamin atau tingkat pendidikan. Nah, filter ini kita masukkan ke dalam faktor list. Nah, artinya usia berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya kita klik OK.
akan terhitung explore dari usia atau variabel usia berdasarkan jenis kelamin. Jadi akan tampil di sana di deskriptif, ada usia laki-laki rata-rata berapa atau min, kemudian mediannya, dan semua tadi yang ada di explore akan tampil di sana. Laki-laki sendiri, perempuan juga sendiri. Jadi explore ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi pada masing-masing subvariabel. Ada perempuan juga sama, di laki-laki juga sama. Nah, begitu juga untuk yang normality-nya, hasil normality testnya. Ada kolomograf Smirnov, masing-masing ada laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Nah, sekarang misalnya kita mau membandingkan, bagaimana sih perbandingan antara kedua kelompok itu, laki-laki dan perempuan, usianya seperti apa? Maka kita bisa lihat di grafik box plot, akan terlihat seperti ini. Usia responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sana tampil nilai minimal atau terendah berapa, tertinggi berapa. Kemudian kotak tengah itu adalah confidence interval, dan garis tebal di tengah itu adalah rata-rata. Ini box plot biasa ditampilkan untuk membandingkan kedua kelompok. Nah, demikian prosedur deskriptif yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.